Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igede Nastawo, NIM 2018-004-3175, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi penelitian saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Pak Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul sini dengan keadaan sehat dan saya dapat menyelesaikan materi proposal penelitian saya tepat pada waktunya. Yang terhormat Bapak Ibu penguji 1, Bapak Ibu penguji 2, yang terhormat juga dosen pembimbing yang selalu membimbing saya sehingga materi penelitian saya selesai tepat pada waktunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung presentasikan materi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Nasabah Bank BRI Unit Sukawati. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada yang pertama adalah itu bab 1, pendahuluan dengan latar belakang masalah. Bagi berikut. Di sini bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dinyatakan bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter, sehingga bank mempunyai peran yang penting dalam kehidupan perekonomian. Fungsi intermediasi berarti menghubungkan kepentingan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Baik, selanjutnya. Berikutnya yaitu mengenai loyalitas pelanggan atau nasabah, merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup bisnis dan pengembangan lingkungan yang kompetitif menurut Bikal et al. 2016. Pada dasarnya kesetiaan pelanggan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelanggan setia akan cenderung membeli lebih banyak produk pada bank, tidak lebih memilih bank lain, tidak mencoba produk baru, dan mendorong orang lain untuk menjadi pelanggan atau dalam kurung Sowono dan Simponi 2016. Sekarang banyak bank telah menyadari nilai dari pelanggan saat ini dan mencoba untuk menemukan cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan paling utama bagi pelanggan sebelum datang ke bank untuk melakukan pembelian produk atau menggunakan jasa mereka. Dua kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sangat diutamakan bagi bank untuk membangun loyalitas pelanggan menurut Barati et al. 2016. Loyalitas adalah keadaan psikologis yang terdiri dari kepuasan pelanggan terus-menerus dari produk dan adanya hubungan emosional yang mengarah ke hubungan mendalam dari pelanggan dengan perusahaan yang menyediakan layanan jasa atau produk dari Kehipuyan dan Bax 2016. Baik, selanjutnya. Di sini rumusan masalahnya yang saya ambil adalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah? Yang ketiga, apakah kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah? Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah Bank BRI Unit Sukawati terhadap kualitas pelayanannya. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas pelayanan Bank BRI Unit Sukawati terhadap nasabah Bank BRI Unit Sukawati. Yang ketiga, untuk mengetahui loyalitas nasabah Bank BRI Unit Sukawati terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan layanannya. Baik, selanjutnya. Di sini adalah ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang manajemen pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan penilaian konsumen. Diharapkan pula dapat membangkitkan minat dan semangat peneliti lainnya untuk melakukan riset dengan variabel yang lebih banyak lagi. Yang kedua, manfaat praktis. 1. Bagi mahasiswa, untuk menambah pengetahuan mahasiswa dari teori dan kenyataan, dan dalam praktek. Dalam teori berarti penguasaan mahasiswa terhadap pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama perkuliahan. Dalam praktek berarti akan menambah pengetahuan menulis dalam kegiatan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, untuk perusahaan, bagi Bank BRI agar selalu dapat memberikan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah yang berkualitas sehingga dapat menambah loyalitas nasabah. Yang ketiga, untuk kampus. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan sistem pembelajaran pada universitas dan dapat memuat seluruh informasi mengenai kampus yang kemudian diharapkan dapat memberikan informasi seputar perguruan tinggi yang up to date dan terpercaya. Baik, selanjutnya. Yang di sini selanjutnya adalah pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Landasan teorinya adalah teori X1 yaitu kualitas pelayanan, teori X2 kepuasan nasabah, dan teori Y yaitu loyalitas nasabah. Dengan jurnal referensi, yaitu saya mengambil referensi dari 5 jurnal. Yang pertama, penelitian oleh Endar Wita 2013, yang kedua penelitian oleh Bini R. Bolang 2015, yang ketiga penelitian oleh Prakarsa 2013, dan yang keempat oleh Jemima M. Bufron dan Afi Rahmat Selamat 2018, dan yang kelima adalah penelitian oleh Purnomo 2019. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis pada penelitian Endarwati 2013, Bini R. Bolang 2015, Jemima M. Bufron dan Arif Rahmat Selamat 2018, Prakarsa 2013, Purnomo 2019 menunjukkan bahwa pengaruh pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah Bank BRI berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah, baik secara parsial maupun simultan. Kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa semakin baik kualitas layanannya, maka semakin tinggi tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah di Bank BRI Universitas. Baik, selanjutnya. Di sini ada kerangka penelitian, dapat dilihat seperti di gambar di depan, dengan kajian teori pelayanan Bank BRI. Yang pertama adalah pelayanan Bank BRI unit Sukawati terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua, hubungan kualitas pelayanan dengan nasabah pada Bank BRI unit Sukawati, dan selanjutnya bisa dibaca seperti di depan. Baik, selanjutnya. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Unit Sukawati. Pelayanan dan kepuasan nasabah Bank BRI Unit Sukawati atau X berpengaruh terhadap loyalitas nasabah atau Y. Keterangannya, pengaruh secara parsial simultan, pengaruh secara parsial. Dapat dijelaskan kerangka konseptual penelitian digambarkan dalam bentuk kotak karena menggunakan variabel yang hanya diukur oleh satu indikator, yaitu harga dan kualitas produk. H1 menunjukkan hipotesis yang akan dirumuskan dari pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, sini ada keterbaruan ide, yaitu judul penelitian ini yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah Bank BRI Unit Sukawati. Perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu pada variabel banyak variabel yang berbeda dari referensi jurnal dengan variabel penelitian ini. Dari segi lokasi dan waktu, referensi jurnal sebelumnya juga berbeda dengan penelitian ini. Baik, selanjutnya. Kita masuk ke bab 3, yaitu dengan metode penelitian. Desain penelitiannya adalah tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Unit Sukawati dengan variabel penelitian kualitas pelayanan yaitu X1,
kepuasan nasabah yaitu X2 dan loyalitas nasabah yaitu Y. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Bank BRI Sukawati, Jalan Raya Sukawati, Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengevaluasi tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Identifikasi variabelnya adalah X1 adalah kualitas pelayanan, X2 adalah kepuasan nasabah, dan Y adalah loyalitas nasabah. Jenis-jenis data ada dua yang terdiri dari berdasarkan sumbernya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan sifatnya yaitu sumber data kuantitatif dan sumber data kualitatif. Selanjutnya, berikut adalah teknik pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu melalui observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi dokumen, yang keempat uji instrumen penelitian, yaitu dibagi menjadi validasi instrumen penelitian, realitas instrumen penelitian. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Baik, selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Sebelum menggunakan analisis regresi linear berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan model regresi sehingga memberikan hasil prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari yaitu uji autokorelasi atau khusus pada penelitian yang menggunakan data time series. Yang kedua ada uji multikolinialitas. Yang ketiga ada uji etioskedalisitas dan uji normalitas. Baik, selanjutnya menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Baik, selanjutnya di sini ada rumus analisis regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan dalam kurung A plus B1 dalam kurung kali X1 tambah dalam kurung B2 kali X2 dalam kurung. Keterangannya adalah Y sama dengan variabel berikat, X1 sama dengan variabel bebas pertama, X2 sama dengan variabel bebas kedua, A sama dengan nilai konstanta dan B1 koefisien regresi, B2 koefisien regresi. Berkaitan dengan penelitian, maka Y merupakan loyalitas nasabah, A nilai konstanta, X1 kualitas pelayanan, X2 kepuasan nasabah, B1 koefisien regresi kualitas pelayanan, B2 koefisien regresi kepuasan nasabah. Baik, selanjutnya di sini selanjutnya adalah uji signifikasi simultan atau t-test. Uji F atau t-test adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan untuk mengetahui signifikasi pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Menentukan formulasi hipotesis yaitu dengan rumus A H0 dibagi B1, 2 sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Berikutnya adalah HA dibagi B1, 2 lebih besar dari 0. Berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Rumus uji t-test adalah sebagai berikut: R2 per K FA per dalam kurung 1 kurang R2 dalam kurung kali dalam kurung N kurang K kurang 1 dalam kurung. Keterangannya adalah FA sama dengan F hitung, N sama dengan jumlah data atau responden, R sama dengan koefisien korelasi berganda, dan K adalah jumlah variabelnya. Baik, selanjutnya
Berikut adalah uji signifikasi parsial atau t-test. Uji T atau uji test digunakan untuk melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel dependen lain dianggap konstan. Yang pertama, uji signifikan parsial TH1 atau variabel kualitas pelayanan terhadap variabel loyalitas nasabah. Langkah-langkah uji statistiknya adalah menentukan formulasi hipotesis. Yang pertama adalah H0 dibagi B1 sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua adalah HA dibagi B1 lebih besar dari 0. Berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Rumusnya bisa dilihat seperti di depan. Keterangannya adalah TH1 adalah TL itu yang B1 sama dengan koefisien regresi kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. S dalam kurung B1 sama dengan kesalahan standar koefisien regresi atau standar error of regression kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Baik, selanjutnya. Berikut adalah uji signifikan parsial TH2 variabel kepuasan nasabah terhadap variabel loyalitas nasabah. Langkah-langkah uji statistiknya adalah sebagai berikut: menentukan formulasi hipotesis dengan rumus HO H0 bagi B2 dan sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua, HA dibagi B2 lebih besar dari 0. Berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Rumusnya hampir sama, bisa dilihat seperti di depan. Baik, selanjutnya. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kekurangan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para masaki.